Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap belajar untuk pertemuan hari ini? Harus siap dong ya, harus tetap semangat belajar walaupun kita hanya bisa bertemu via daring. Nah, pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas materi tentang peluang bisnis dengan analisis SWOT. Nah, sebelum memulai pelajaran atau sebelum memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis peluang bisnis dengan analisis SWOT. Yang pertama ada peluang usaha. Ada yang tahu peluang usaha itu apa? Nah, pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan mendapat keuntungan atau wirausahawan memanfaatkan peluang atau waktu agar mendapatkan keuntungan. Nah, kita sebagai seorang pembisnis atau pengusaha atau wirausaha, kita harus pandai dalam membaca peluang usaha. Contohnya pada saat pandemi seperti saat ini. Ada yang tahu nggak peluang bisnis apa yang bisa kita ambil? Nah, pada saat pandemi seperti ini kan orang-orang pada lebih mementingkan kesehatan. Banyak orang yang lebih sadar akan kesehatan. Nah, peluang usaha yang kita ambil, kita bisa menjual produk-produk seperti masker kain atau kita bisa menjual produk-produk makanan-makanan sehat, kita bisa menjual salad buah, bisa menjual jus buah, atau kita juga bisa menjual jamu karena eee, di masa pandemi ini semakin banyak orang yang sadar atau percaya bahwa jamu-jamu tradisional ini bermanfaat bagi kesehatan. Nah, peluang usaha yang kita ambil tentu memiliki konsekuensi. Setiap bisnis itu pasti ada konsekuensinya. Jika bisnis kita berhasil, maka dapat dikatakan kita akan mendapatkan keuntungan. Begitupun sebaliknya, jika bisnis kita gagal, kita harus siap menerima resiko yang akan terjadi. Nah, tapi kita jangan takut akan kegagalan ya. Karena dari kegagalan itu kita bisa dapat belajar, kira-kira kita gagalnya gimana, kita bisa mengevaluasi kinerja kita kenapa bisa gagal. Nah, dari kegagalan itu kita juga bisa mendapat pengalaman. Lebih baik berusaha dulu daripada tidak sama sekali. Selanjutnya ada SWOT. Apa itu SWOT? Ada yang tahu? Nah, pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumusan yang tepat dan melakukan strategi perusahaan yang terbaik. Proses pengambilan strategi perusahaan selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, strategi, tujuan, serta kebijakan perusahaan. Untuk itu, penyusunan perencanaan strategis perusahaan sangat memerlukan analisa SWOT. Nah, analisa ini dilakukan atas dasar logika yang meningkatkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, tetapi juga meminimalisir kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Jadi SWOT ini singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threats atau ancaman. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Faktor yang mempengaruhi ini ada dua, ada internal dan eksternal. Jadi si SWOT ini dibagi dua lagi, S dan W, terus O dan T. Nah, untuk internalnya ini yaitu S dan W-nya, strength dan weakness-nya.
Nah, bagian dari faktor internal ini, yang pertama ada sumber daya yang dimiliki, yang kedua ada keuangan atau finansial, yang ketiga ada kelebihan atau kelemahan internal organisasi, yang keempat ada pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya. Jadi, faktor internal ini faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, untuk menganalisis faktor internalnya atau strength dan weakness-nya ini, kita bisa menganalisis, yang keempat faktor tadi yang sudah disebutkan. Nah, tidak semua kekuatan perusahaan itu harus dikembangkan karena tidak semua kekuatan perusahaan itu terlalu penting untuk masyarakat luas. Begitupun sebaliknya, tidak semua kekurangan perusahaan ini juga harus diperbaiki karena mungkin kekurangannya itu tidak terlalu penting untuk masyarakat luas. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini datangnya dari luar perusahaan atau kondisi-kondisi yang ada di luar perusahaan. Faktor eksternal ini terdiri dari O dan T, yaitu opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman. Nah, bagian-bagian dari faktor eksternal, yang pertama itu ada sosial budaya. Nah, sosial budaya ini terdiri dari pertumbuhan populasi, terus juga usia, karir, ada juga tren. Nah, faktor ini sangat menarik karena mereka memiliki efek langsung pada bagaimana pemasar memahami konsumen dan apa yang mendorong konsumen ini untuk membeli suatu produk, atau apa yang mendorong konsumen ini tertarik akan suatu produk. Selain itu, yang nomor dua ada politik. Nah, politik ini mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, stabilitas pajak, dan yang lainnya. Jadi politik ini sejauh mana pemerintah itu mengatur jalannya atau mempengaruhi jalannya suatu bisnis. Contohnya kayak misalnya masa PPKM sekarang ini, kan peraturan pemerintah toko-toko yang bukan esensial dan kritikal itu tutup maksimal atau hanya boleh beroperasi sampai jam 8 malam. Nah, tentunya ini juga sangat mempengaruhi perusahaan atau bisnis tersebut. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Nah, berkembangnya teknologi tentu dapat merubah kebiasaan konsumen dan juga bagaimana cara pedagang dalam memasarkan produknya. Contohnya, kayak misalnya sekarang ini, berkembangnya teknologi ini membuat orang beralih dari koran yang berbentuk kertas menjadi media digital. Atau juga contoh lainnya seperti berkembangnya atau semakin banyaknya e-commerce. E-commerce itu seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, merubah kebiasaan konsumen yang tadinya belanja melalui offline atau ke toko menjadi online. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, orang banyak yang lebih suka belanja melalui online kan. Kayak kalian juga pasti sering kan belanja lewat Shopee gitu. Nah, itu juga terpengaruh dari perkembangan teknologi. Terus yang keempat, ada lingkungan. Nah, lingkungan ini berhubungan dengan meningkatnya kelangkaan bahan baku dan polusi yang disebabkan oleh produksi suatu produk. Yang kelima ini ada hukum. Hukum meliputi keamanan produk, standar periklanan, hak dan hukum konsumen. Contoh dari hukum ini, kenapa Indomie yang dijual di Indonesia dan di luar negeri itu rasanya pasti beda. Lebih berasa yang dijual di Indonesia daripada yang di luar negeri. Nah, salah satu alasannya karena setiap negara ini memiliki aturan tersendiri tentang penggunaan MSG. Jadi, kalau di luar negeri ini nggak boleh terlalu banyak menggunakan MSG pada produknya. Jadi, Indomie yang diekspor keluar juga harus menyesuaikan dengan peraturan dari negara tersebut gitu. Terus juga ada contoh lain kayak misalnya kan di undang-undang juga pasti diatur barang apa saja yang boleh dijual dan yang tidak dijual. Terus kalau misalnya boleh dijual, peraturannya ada apa aja gitu kan. Nah, yang keenam ini ada ekonomi. Contohnya di kondisi pandemi COVID-19
Saat ini, banyak perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar, sehingga angka pengangguran juga tinggi. Nah, biasanya kan kalau misalnya orang yang baru di PHK gitu, punya uangnya nggak sebanyak pas masih kerja kan. Jadi lebih selektif dalam berbelanja gitu, yang menyebabkan minat konsumsi masyarakat atau minat daya beli masyarakat itu jadi rendah. Nah, ada tujuan dan manfaat dari analisis SWOT. Yang pertama, sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun berbagai kebijakan strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa akan datang. Yang kedua, menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategis dan sistem perencanaan sebuah perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan. Yang keempat, memberikan tantangan ide-ide baru bagi pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke metode analisis SWOT. Nah, yang pertama ini ada analisis strength atau kekuatan. Yang harus dilakukan dalam menggunakan analisis ini adalah setiap perusahaan ataupun organisasi perlu menilai kekuatan yang dimiliki, kemudian dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi kita harus menilai nih, kita harus tahu apa kekuatan dari perusahaan kita atau kekuatan dari produk yang kita jual. Yang kedua ini ada weaknesses atau kelemahan. Nah, weaknesses merupakan cara untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, yang mana kelemahan tersebut dapat menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, dalam analisis weakness ini kita harus tahu kelemahan perusahaan kita atau produk apa yang kita jual. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Adalah situasi atau kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan, dan gambaran tersebut dapat memberikan peluang berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan di masa depan. Nah, jadi opportunity ini peluang usaha gitu. Contohnya kayak misalnya di Indonesia kan mayoritas penduduknya muslim. Nah, itu tuh bisa menjadi peluang kita untuk menciptakan suatu bisnis. Contohnya itu kayak bisnis hijab atau bisnis baju muslim atau bisnis mukena. Nah, karena adanya peluang tersebut timbullah apa namanya? Ide bisnis itu. Jadi bisnisnya bisa berkembang karena adanya peluang. Terus abis itu yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha. Nah, ancaman ini macam-macam ya bentuknya. Kayak tadi banyak kayak pesaing, itu juga termasuk ancaman. Terus perang harga itu bisa termasuk ancaman. Terus kayak misalnya peraturan-peraturan pemerintah yang tadi sudah dibahas sebelumnya, itu juga bisa masuk ke ancaman. Atau kondisi-kondisi yang terus berubah itu juga bisa termasuk ancaman. Nah, selanjutnya ini saya akan menganalisis SWOT usaha jus buah yang ada di sekitar rumah saya. Nah, di kotak biru ini merupakan faktor internalnya nih yang S dan W, strength dan weakness. Nah, yang pertama, kita akan menganalisis strength atau kekuatan dari usaha jus buah yang ada di dekat rumah saya. Yang pertama, usaha jus buah itu tidak begitu sulit. Yang kedua, bahan bakunya mudah didapatkan. Nah, kalau bisnis jus buah itu nggak memerlukan keahlian khusus. Karena semua orang kan pasti bisa dong bikin jus buah kan. Bisa bikin sendiri di rumah. Terus bahan bakunya juga mudah didapatkan, di pasar ada, banyak, di tukang buah ada. Terus harganya juga terjangkau. Biasanya tuh satu gelas jus buah tuh cuma 10.000. Terus tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak. Terus minumannya dapat dikonsumsi semua orang, dari mulai anak kecil, orang tua, orang dewasa. Selanjutnya analisis weakness-nya atau kelemahannya. Saat musim hujan, peminat dari jus buah ini berkurang karena jus buah ini kan
apa, menggunakan es ya. Jadi kalau misalnya hujan-hujan itu biasanya yang laris itu kayak susu jahe atau yang anget-anget lah. Yang kedua, bahan bakunya tidak tahan lama karena buah itu kan biasanya 2 atau 3 hari kan, cepat busuk gitu. Jadi lebih baik bahan bakunya dalam sehari itu habis, jadi buahnya tetap fresh. Yang ketiga, harga bahan baku tidak stabil. Nah, harga harga buah ini bisa tidak stabil karena buah itu kan biasanya musiman. Jadi kalau misalnya buahnya lagi langka, harganya juga bisa ikutan mahal. Terus juga bisa juga dipengaruhi oleh gagal panen, jadinya harganya bisa mahal. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis yang faktor eksternalnya ini yang di kotak pink, yaitu ada O dan T, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Yang pertama kita analisis peluangnya dulu ya, peluang usaha jus buah. Yang pertama, di masa pandemi banyak orang yang lebih memikirkan kesehatan. Jadi, jus buah ini bisa sebagai salah satu alternatif minuman sehat di masa pandemi. Terus yang kedua, eee, tempat jualan jus buah yang dekat rumah saya ini terletak di pinggir jalan raya. Jadi, banyak orang ngelihat bahwa, bisnis jus buahnya ini ada di situ gitu. Jadi banyak pembeli potensial. Terus yang ketiga, banyak peminatnya karena bisa dikonsumsi, oleh, eee, berbagai kalangan usia. Selanjutnya ada treats atau ancaman. Yang pertama, usahanya mudah ditiru. Karena usaha jus buah ini eh, tidak memerlukan keahlian khusus kan. Semua orang bisa bikin jus buah. Jadi sangat-sangat mudah ditiru. Yang kedua, karena mudah ditiru itu jadinya banyak pesaing. Nah, yang ketiga ini ada persaingan harga. Karena banyaknya pesaing, jadi para penjual jus buah ini saingan harga gitu. Jadi harganya bersaing. Nah, ada yang bisa nambahin lagi nggak analisis SWOT dari usaha jus buah ini? Kalau misalnya ada yang bisa nambahin, silakan ya ditambahin di kolom komentar. Barangkali saya ada yang kelewatan gitu ya. Boleh banget ditambahin. Nah, selanjutnya ada tugas kelompok. Instruksinya yang pertama, buat kelompok yang terdiri dari 4 orang atau 4 siswa. Lakukan analisis SWOT pada bisnis atau usaha di lingkungan sekitar kalian. Masing-masing siswa menulis hasil analisis kelompok di LJK. Jadi walaupun tugas kelompok, setiap siswa juga perlu menulis hasil analisisnya masing-masing ya. Terus di kertasnya ini, di kertas LJK-nya, tulis nama anggota kelompoknya siapa aja. Terus setelah itu, foto hasil analisisnya. Lalu masing-masing peserta didik mengumpulkan di GCR. Jadi ngumpulinnya tetap masing-masing ya, walaupun kerja kelompok. Setiap kelompok tidak boleh sama jenis usahanya. Terima kasih, sekian pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya melalui kolom komentar GCR atau grup WhatsApp ya. Lebih baik sih grup WhatsApp karena biar lebih cepat saya responnya. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.